itu juga ada pengalaman ketika harus calonnya itu dua, maka sang kepala desa yang calon tunggal mencalonkan keponakannya, istrinya, bahkan pembantunya. Celakanya adalah yang jadi pembantunya. Kenapa pentingnya calon tunggal itu langsung disahkan, tapi harus perlu perpanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu teman-teman semua dimudahkan semua urusan, dan teman-teman semua dalam keadaan bahagia selalu. Oke teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan kami. Kita hari ini masih cerita tentang beberapa hal berkaitan dengan perubahan undang-undang desa. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita coba akan melihat apakah ada perubahan tentang mekanisme pemilihan kepala desa pada perubahan undang-undang desa yang rencana yang akan ditetapkan oleh DPR berkaitan dengan perubahan undang-undang nomor 6 tahun 2014 ya. Oke, sebelum itu kita coba lihat cuplikan ini ya. Karena memang saya ini anak kepala desa, tahu persis tentang masalah bagaimana kesulitan daripada kepala desa itu. Dan kedua, kami juga telah mengusulkan ada beberapa pasal yang tadi belum ada penjelasan yang terkait dengan masalah. Satu, usulan kami calon tunggal. Calon tunggal ketika itu kami mengusulkan bahwa sebaiknya itu dilakukan pendaftaran untuk kedua kali. Ketika calon tunggal itu adalah tetap satu, maka langsung disahkan. Karena ini akan menghemat daripada biaya terhadap penyelenggaraan Pilkades. Ini luar biasa Pak. Dan kedua, juga kita akan memberikan pembodohan kepada publik. Pengalaman kami di satu daerah kami Pak, itu juga ada pengalaman ketika harus calonnya itu dua, maka sang kepala desa yang calon tunggal mencalonkan keponakannya, istrinya, bahkan pembantunya. Celakanya adalah yang jadi pembantunya. Jadi ini nggak sesuai dengan tujuan. Akhirnya kita dapat kepala desa yang tidak kredibel. Ini persoalan. Oleh karena itu, ini satu hal yang penting untuk kenapa pentingnya calon tunggal itu langsung disahkan, tapi harus perlu perpanjangan untuk pendaftaran. Ketika pendaftaran dua kali dan kemudian tidak ada, maka ini harus disahkan. Ya, oke, teman-teman sekalian ya. Oke, kalau kita mengacu kepada mekanisme pemilihan kepala desa ya. Pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ya, khususnya itu pada pasal 34 ya. Pada pasal 34 bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Ya, ada tahap pencalonan, ada pemungutan suara, dan ada penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Kemudian selanjutnya panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kemudian selanjutnya ini soal pembiayaan. Pemilihan kepala desa dibebankan kepada anggaran, pendapatan, dan belanja daerah, kabupaten, kota. Oke teman-teman sekalian, itu adalah bunyi pasal 34 pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Oke, sekarang kita lihat coba. Apakah ada perbedaan dengan rancangan undang-undang ya yang sekarang ini yang rencananya akan ditetapkan. Sementara pada pasal 34 ya di rancangan ya perubahan undang-undang pada pasal 34 itu ditambahkan pasal lagi.
dengan pasal 34A itu yang menjelaskan tentang calon kepala desanya. Itu tentang calon kepala desa. Ini dijelaskan secara rinci. Nah, kalau dulu ini sebenarnya diatur dengan Permendagri, ya, diatur di dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014. Kemudian ada perubahan berkaitan dengan permasalahan COVID kemarin pada Permendagri nomor 72 tahun 2020. Oke ya, teman-teman sekalian. Oke, kalau kita lihat bahwa rancangan Undang-Undang Pasal 34 ini yang menjelaskan lebih lanjut tentang Pasal 34 sebelumnya, bahwa calon kepala desa itu paling sedikit berjumlah 2 orang. Ya. Kemudian dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari. Oke. Artinya apabila terdapat calon kepala desa, ya, selama masa pendaftaran yang dibuka itu hanya 1 calon, maka diperpanjang selama 15 hari. Nah, kemudian dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar selama perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Oke, setelah perpanjangan 15 hari ternyata calon kepala desa yang mendaftarkan diri kepada panitia itu tetap 1 orang, maka diperpanjang kembali oleh panitia selama 10 hari. Itu ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan ayat 4. Nah, ayat 4 ini yang menjadi poinnya adalah dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir dan hanya terdapat 1 calon kepala desa. Oke, saya ulangi ya. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, maka panitia pemilihan kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Artinya ketika masa pencalonan, ya, pendaftaran calon, ya, kepada panitia, maka pertama bahwa panitia pencalonan itu apabila misalnya selama masa waktu pendaftaran di awal itu hanya terdapat 1 calon yang mendaftarkan diri kepada panitia, maka panitia itu akan memperpanjang selama 15 hari. Nah, kemudian setelah diperpanjang 15 hari, ternyata belum juga ada yang mencalonkan diri selain 1 orang. Maka diperpanjang lagi selama 10 hari oleh panitia. Nah, kalau misalnya 2 kali perpanjangan masa pendaftaran calon kepala desa yang mendaftar ke panitia itu tetap hanya 1 orang, maka panitia pemilihan kepala desa bersama dengan BPD, ya, ini menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 calon, ya, khusus ya, tentang tata cara pemilihan 1 calon diatur dengan peraturan pemerintah. Oh, ini teman-teman sekalian berkaitan dengan pasal 34A ini tentang pendaftaran calon kepala desa. Hal ini berbeda dengan Permendagri 112 tahun 2014. Nah, kita coba lihat ya redaksi tentang pendaftaran calon kepala desa, ya. Itu
dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dikurang dari 2 orang. Kurang dari 2 orang ya. Kalau kurang dari 2 orang ini bisa jadi 1 orang atau sama sekali tidak ada yang mendaftar ya. Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari. Itu. Kemudian dalam hal bakal calon memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini poinnya bahwa bupati, wali kota menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Nah, ini poinnya. Artinya kalau misalnya terdapat hanya 1 calon yang mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa pada satu desa misalnya, maka bupati atau wali kota ini menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Dan ini yang cenderung menjadi keberatan kadang-kadang pada tingkat masyarakat desa. Oke ya. Nah, kemudian apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masa jabatan kepala desa berakhir, bupati wali kota mengangkat pejabat kepala desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten kota. Oke, teman-teman sekalian, mungkin semangat ini juga yang mendorong perubahan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan ada beberapa kejadian di beberapa desa, teman-teman sekalian, bahwa untuk menyiasati supaya pemilihan kepala desanya itu tidak ditunda, ada yang mencalonkan istrinya sebagai calon, ada yang mencalonkan pembantunya, ada yang mencalonkan misalnya adiknya sebagai calon kepala desa, sehingga memang menggugurkan pasal tadi itu. Apabila hanya terdapat 1 calon, maka bupati atau wali kota itu menunda pemilihan kepala desa. Itu teman-teman sekalian. Dan mungkin ini yang dianggap merugikan bagi masyarakat desa atau pemerintahan desa dalam hal ini apabila terdapat 1 calon. Tetapi kalau kita mengacu kepada rancangan undang-undang nomor pada rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini, maka pada pasal 34A ini di ayat keempat ya, dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Artinya tidak akan ada penundaan. Tidak ada penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Artinya akan sangat memungkinkan ini kepala desa dilantik ya, ditetapkan menjadi kepala desa tanpa pemilihan kepala desa. Dimungkinkan dengan mekanisme ini. Apapun bentuk kebijakannya pasti akan memberikan dampak. Tapi yang paling penting adalah semangatnya ya. Paling tidak semangatnya ini adalah untuk bagaimana bisa memberikan situasi yang lebih baik ya di tengah-tengah masyarakat. Itu teman-teman sekalian ya, informasi berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini teman-teman sekalian ya. Tapi ketentuan lebih lanjut nanti mengenai tata cara pemilihan 1 calon ini diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, artinya peraturan pemerintahnya ini pasti akan diterbitkan apabila perubahan undang-undang ini ya, atau rancangan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini nanti sudah disahkan. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi ini adalah rancangan undang-undang, artinya belum menjadi undang-undang. Apakah nanti misalnya DPR akan menetapkan undang-undangnya persis seperti ini atau tidak, kita belum tahu ya. Itu
kita ikuti saja prosesnya. Oke teman-teman sekalian, demikian informasi kita pada hari ini. Jadi, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan informasi terbaru bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.